Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da. Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Murnita. Saya akan memaparkan tugas retorika dakwah. Ya, insya Allah saya akan menyampaikan hari ini tentang Al-Mu'tazilah. Ya, apa itu Al-Mu'tazilah? Sebagian dari kita mungkin udah mengetahuinya itu. Apa itu Mu'tazilah? Ya, Mu'tazilah ini adalah berasal dari kata bahasa Arab al-i'tazalah yang berarti menyisihkan atau memisahkan diri. Ya, kita lihat lagi. Kaum Mu'tazilah berarti kaum yang menyisihkan diri. Jadi kaum yang menyisihkan, ya, yang apa ya? Yang menyisihkan diri. Ya, bisa diartikan seperti itu. Kemudian kita lihat sejarahnya. Kaum Mu'tazilah, kelompok pemuja akal ini muncul di kota Bashrah, Irak, pada abad kedua Hijriah, tepatnya di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwah dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pendiri dari Al-Mu'tazilah ini adalah seorang penduduk Bashrah, mantan murid Al-Hasan Al-Bashri yang bernama Wasil bin Atha Al-Makhdumil Al-Ghazal. Nah, ini adalah pendiri dari pemikiran Mu'tazilah ini. Ya, kelompok Al-Mu'tazilah. Kemudian kita lihat lagi. Aliran ini berpengaruh dengan beberapa pemikiran yang ada pada saat itu, seperti aliran Jahmitah, Qadariyah, dan Khawarij. Ya. Munculnya Mu'tazilah diawali dengan perselisihan atau perdebatan pendapat antara Imam Hasan Al-Bashri dan salah seorang murid halakonya yang bernama Wasil bin Atha. Kenapa ini terjadi? Ya, karena kenapa ini terjadi? Ya, kita bisa lihat kenapa ini bisa terjadi. Jadi kemunculan Al-Mu'tazilah ini adalah dari perdebatan antara Imam Hasan Al-Bashri dan Wasil bin Atha. Perdebatan tentang mengenai status dari pelaku dosa besar. Jadi mereka gara-gara mengenai status dari pelaku dosa. Jadi Wasil ini tidak sepemikiran dengan Imam Hasan Al-Basri, ya. Jadi dia tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi makanya dia membuat kelompok Mu'tazilah, ya. Atau bisa dikatakan Al-Mu'tazilah ini adalah pemikiran yang liberal. Dia Islam, tapi apa-apa mengedepankan logika, dan logika, ya. Karena gaya bahasa yang menarik dan selalu mengedepankan logika, sehingga ajaran nampak logis. Maka dalam waktu yang relatif cepat, pengikutnya semakin banyak. Jadi yang mengikuti, ya, kelompok Al-Mu'tazilah ini semakin banyak karena gaya bahasa Wasil bin Atha ini menyampaikan kepada orang lain, ya. Jadi masyarakat pada saat itu relatif cepat sekali mengikuti kelompok Al-Mu'tazilah ini. Kemudian kita lihat nama-nama Mu'tazilah. Menurut ulama Ahlus Sunnah, itu ada satu Mu'tazilah, yang kedua Jahmilah, yang ketiga Qadariyah, dan keempat Al-Wa'idiyah. Nah, saya boleh sebutkan Mu'tazilah ini disebut demikian karena Wasil bin Atha yang memimpinnya, ya.
Kemudian Jahmiyah disebut demikian karena banyaknya persamaan antara Mu'tazilah dan kelompok Jahmiyah. Kemudian yang Qadariyah disebut demikian karena persamaan Mu'tazilah dengan Qadariyah dalam pengingkaran mereka terhadap takdir, dan mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia sepenuhnya dari manusia itu sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Udah apa ya? Sudah kenapa ya Allah, naudzubillah ya, kenapa harus ada pemikiran seperti ini? Buktinya saja nggak mungkin apapun yang kita kerjakan itu tanpa tanpa apa ya, tanpa bantuan Allah itu tidak akan terjadi. Ya. Kemudian yang keempat, al-wa'idiyah. Disebut demikian karena mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melaksanakan janji dan ancamannya, karena Allah tidak pernah mengingkari janji dan ancamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala harus menghukum atau menyiksa orang-orang yang berbuat dosa kalau mereka tidak bertobat. Ya. Oh, sungguh ngeri sekali ya. Nah, yang kelima, al-mu'tazilah. Ya. Nama Mu'tazilah adalah sebutan untuk Jahmiyah, lalu disebut pula untuk Mu'tazilah karena persamaan mereka dalam penafikan atau meniadakan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gerakan kaum Mu'tazilah ada dua cabang. Jadi gerakannya itu pertama banget itu di Bashrah dan di Baghdad. Ya, kita lihat yang di Bashrah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha sendiri dan Umar bin Ubaid pada awal abad 2 Hijriah dengan murid-muridnya yaitu Utsman bin Tawil, Hafasah bin Salim, Hasan bin Zakwan, Khalid bin Safwan, dan Ibrahim bin Yahya al-Madani. Nah, di cabang Baghdad ya, itu ada cabang ini didirikan oleh Bashrah bin al-Mu'tamar, salah seorang pemimpin Bashrah yang pindah ke Baghdad. Ya, ini pertama kali Mu'tazilah itu muncul. Jadi dipimpin oleh mereka. Nah, kita bisa lihat, saya pindahkan ini. Khalifah-khalifah yang menganut faham Mu'tazilah. Ya, kita lihat. Satu ada Yazid bin Walid, ya, Khalifah Bani Umayyah, berkuasa tahun 125 dan 126 Hijriah. Yang kedua, Ma'mun bin Harun Rashid, Khalifah Bani Abbas, yang berkuasa dari tahun 198 sampai 218 Hijriah. Kemudian yang ketiga, Al-Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid, berkuasa dari tahun 218 sampai 227 Hijriah. Yang keempat, Al-Matsik bin Al-Mi'tashim, berkuasa dari tahun 227 sampai 232 Hijriah. Kita lanjut. Sebentar ya. Ya, lola sedikit. Kenapa tidak bisa? Ya, ciri-ciri faham Mu'tazilah. Ya, jadi langsung ciri-ciri yang kita lihat, ciri-ciri orang yang faham Mu'tazilah. Akal merupakan hukum tertinggi, baik dan buruk ditentukan oleh akal. Jadi apapun mengedepankan logika. Logika yang disebut juga Islam liberal kalau sekarang. Al-manzilah bainal manzilatain, yaitu jika orang Islam berbuat dosa besar dan tidak bertobat, maka hukumnya adalah dia tidak mukmin dan tidak fakir, namun di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, bila terjadi perdebatan antara akal dan Al-Quran serta hadis, maka yang diambil adalah ketentuan akal.
Udah jelas-jelas ya, pedoman hidup itu adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa? Al-Quran adalah makhluk dan bukanlah kalamullah. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Maka penghuni surga juga tidak dapat melihat Allah. Itu bagi mereka, ya. Kemudian yang ketujuh, perbuatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri baik atau buruknya. Maka bukan ditentukan oleh Allah. Sesat sekali ya. Kemudian yang ketujuh, bahwa arsy itu tidak ada. Oke, yang kedelapan, surga dan neraka tidak kekal, sebab yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jembatan atau sirot yang melintang di atas neraka jahanam itu tidak ada, ya. Tidak ada. Kemudian yang 10, mizan atau timbangan yang kita sering tahu ya. Timbangan amal manusia di akhirat itu tidak ada, sebab amal manusia itu bukan sesuatu yang bisa ditimbang dan tidak perlu timbangan. Kemudian mengenai haud telaga di akhirat, untuk orang-orang beriman itu juga tidak ada. Padahal sudah disebutkan ya, itu ada di Al-Quran. Yang ke-12, bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib membuat yang baik dan yang lebih baik untuk manusia. Bagaimana berbuat baik kalau manusia itu berbuat maksiat terus ya? Tapi so pasti Allah itu Maha Pemaaf. Yang ke-11, tidak mempercayai adanya mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Kemudian yang ke-12, halal hukumnya mencaci sahabat yang salah. Astagfirullah. Kemudian yang ke-13, bahwa surga dan neraka saat ini belum ada dan baru akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bila kiamat telah tiba. Yang ke-14, siksa dan nikmat kubur juga tidak ada sebab manusia setelah dikubur sudah menyatu kembali dengan tanah. Lalu apa yang disiksa dan apa yang merasakan nikmat atau azab? Aduh, ya benar-benar logika banget ya. Makanya nauzubillah ya. Makanya kita harus memperdalamkan agama dulu ya. Kalau tidak memperdalamkan agama seperti ini, kita akan otak kita akan dicuci oleh orang-orang seperti ini. Bahwa Allah tidak memiliki sifat dan nama-nama, maka haram membaca atau mengaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebab Allah mendengar dengan zatnya, melihat dan dengan zatnya, dan segala sesuatu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan zatnya. Ya. Kita lihat 5 prinsip ajaran Mu'tazilah. 1, tauhid. Ya, kita lihat. Ini adalah prinsip-prinsip mereka. 1 yang tauhid adalah mengingkari dan meniadakan sifat-sifat Allah. Ya Allah. Kemudian yang kedua, al-adil. Keadilan. Keyakinan bahwasannya kebaikan itu datang dari Allah, sedangkan kejelekan datang dari makhluk dan di luar kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, al-wa'du wal-wa'id. Janji dan ancaman. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Manzilah bainal manzilatain. Tadi ya kita udah bahas sesuatu keadaan di antara kedua keadaan. Adalah posisi di antara dua posisi. Maksudnya orang yang berbuat dosa besar itu tidak dikatakan seorang mukmin dan tidak pula dikatakan seorang kafir, melainkan menjadi orang yang fasik. Ya. Dan kelima, amal ma'ruf nahi munkar. Di antara kandungan landasan ini adalah wajibnya memberontak terhadap pemerintah pemerintah maksudnya muslim ya, yang zolim. Jadi wajib memberontak. Alhamdulillah ya. Astagfirullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita ke jalan yang lurus dan benar. Amin. Dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan banyak salah kata yang saya ucapkan selama paparan tentang Mu'tazilah.
Ya, dari kekurangan dari diri saya sendiri dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas kebaikannya.